Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Putra Pratama, kelas 5A reguler pagi, NIM 23111024. Saya berkuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Satya Negara Palembang. Di sini saya ingin memaparkan tugas makalah tentang proyek pelayanan publik. Yang pertama, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang pelayanan publik. Pelayanan publik itu adalah fondasi penting untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia dengan tujuan menyediakan kebutuhan dasar masyarakat secara cepat, adil dan transparan. Di bidang administrasi kependudukan yang ditangani oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dukcapil, berbagai upaya reformasi telah ditetapkan untuk meningkatkan mutu layanan, namun masalah seperti keterlambatan dalam penerbitan dokumen dan kesalahan data masih sering terjadi karena prosedur birokrasi yang rumit, dan kurangnya integrasi sering terjadi karena prosedur birokrasi yang rumit dan kurangnya sistem. Hal ini disebut maladministrasi, yaitu penyimpangan dalam pengolahan administrasi yang mencakup kelalaian, penyalahgunaan kekuasaan atau ketidakadilan yang tidak hanya mengurangi kepuasan masyarakat, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Reformasi pelayanan publik di Indonesia dari tahun 2001 hingga 2025 menekankan perlunya transformasi menuju layanan yang berfokus pada pelanggan melalui digitalisasi dan inovasi, sebagaimana terlihat dalam kompetensi inovasi pelayanan publik KIPP 2025 yang diserahkan oleh Kementerian Pendaya-gunaan Publik, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenparp. Meskipun demikian, data dari Ombudsman Republik Indonesia triwulan 3 tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan laporan kasus maladministrasi di berbagai sektor publik termasuk kependudukan, yang mengisyaratkan bahwa pelaksanaan reformasi masih mengalami tantangan seperti keterbatasan SDM dan teknologi. Peran Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga pengawas yang independen semakin penting sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 untuk menyelidiki pengaduan, memberikan rekomendasi perbaikan, dan memastikan akuntabilitas penyelenggara layanan. Proyek ini bertujuan untuk menganalisis dinamika layanan Dukcapil dengan menyoroti peran Ombudsman dalam mengatakan maladministrasi penggunaan, menghasilkan rekomendasi praktis yang mendukung pencapaian pelayanan publik yang berkualitas dan sesuai dengan Roadmap Kemenparp 2020 dan sampai 2025. Dengan pendekatan ini diharapkan bisa berkontribusi pada penguatan good government di tingkat daerah. Sejalan dengan tuntutan transformasi birokrasi yang sedang berlangsung, bab selanjutnya kita masuk di bab kedua, yaitu landasan teori. Yang pertama adalah teori pelayanan publik. Pelayanan publik merujuk pada kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk memenuhi keperluan masyarakat dengan mematuhi prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Dalam rangka reformasi pelayanan publik di Indonesia, terdapat penekanan pada peningkatan akses, inklusi, dan kemudahan dalam layanan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Era digital mendorong perubahan dalam layanan publik melalui penerapan teknologi inovatif untuk mempercepat proses serta meningkatkan kualitas pelayanan. Yang kedua, teori maladministrasi dan peran Ombudsman. Maladministrasi adalah situasi di mana terjadi kesalahan dalam pelaksanaan administrasi layanan publik yang dapat mencangkup penyalahgunaan kekuasaan, kelalaian, ketidakadilan, atau pelanggaran prosedur yang merugikan masyarakat. Fenomena maladministrasi memiliki dampak negatif pada kualitas
layanan dan dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Yang ketiga, teori good government dalam pelayanan publik. Good governance adalah kerangka kerja dalam pemerintahan yang mengedepankan prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan supremasi hukum dalam pengelolaan layanan publik. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai dasar bagi penyelenggara pelayanan publik agar berlangsung dengan cara yang efektif, efisien, dan adil untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Good governance juga menekankan betapa pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan serta pengawasan berkelanjutan terhadap kualitas layanan. Selanjutnya masuk di bab ketiga, yaitu analisis masalah. Uraian masalah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil seringkali menghadapi berbagai isu maladministrasi yang berdampak negatif bagi masyarakat seperti penundaan pelayanan yang tidak wajar, pungutan ilegal, dan pemalsuan dokumen kependudukan. Contoh kasus ini termasuk praktik pencalonan di daerah seperti Kabupaten Malang dan Kota Jambi pada tahun 2024, di mana beberapa pegawai melakukan letakkan KTP di luar jam kerja resmi atau mengakses sistem secara ilegal yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan integritas dalam pelayanan publik. Masalah sistemik seperti kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur teknologi informasi yang minim, dan prosedur birokrasi yang kompleks semakin memperkuat situasi ini sehingga menyebabkan ketidakpuasan di masyarakat dan menghadapi reformasi dari birokrasi. Yang kedua, solusi berdasarkan landasan teori. Berdasarkan teori pelayanan publik yang menekankan fokus pada pelanggan dan efisiensi penyelesaian masalah maladministrasi di Dukcapil dapat dilakukan melalui digitalisasi layanan seperti pengembangan aplikasi e-government yang bertujuan mengurangi interaksi langsung dan meningkatkan pungutan ilegal. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip berorientasi pelanggan dari reformasi birokrasi Kemenpap melalui kompetisi inovasi pelayanan publik KIP 2025 yang mendorong inovasi teknologi untuk mempercepat proses sehingga memenuhi standar waktu 3 hari. Selain itu, peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan profesional akan memperkuat kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan profesional dan memperkuat akuntabilitas serta mengintegrasikan informasi nasional untuk menghindari kesalahan data. Selanjutnya kita masuk di bab terakhir, yaitu penutup. Kesimpulannya, pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil masih dihadapkan pada berbagai bentuk maladministrasi seperti penundaan tindak wajar, pungutan liar, dan pemalsuan dokumen yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, serta lemahnya pengawasan internal. Landasan teori pelayanan publik, maladministrasi, dan good governance menegaskan bahwa reformasi melalui digitalisasi seperti identitas kependudukan, IKD, serta penguatan peran Ombudsman Republik Indonesia menjadi kunci utama untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas layanan. Selanjutnya, saran. Pemerintah daerah disarankan untuk mempercepat transformasi digital Dukcapil melalui pengembangan sistem administrasi kependudukan terintegrasi dan layanan jemput bola guna mencapai target 30% perekaman KTP elektronik berbasis IKD pada tahun 2025 serta mengurangi instruksi rawan pungli. Sekian pemaparan dari saya. Bila ada salah saya mohon ampun. Bila ada kata-kata salah dan kata-kata saya mohon ampun, dan dengan Allah saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.